Sebuah angka mengejutkan datang dari medan perang Ukraina. Militer Ukraina memperkirakan Rusia mengalami hampir 39.490 korban hanya dalam 1 bulan, sepanjang Juni 2026. Angka ini bukan sekadar statistik biasa. Ini adalah salah satu kerugian bulanan terbesar yang pernah dicatat sejak invasi penuh Rusia dimulai pada Februari 2022. Yang membuat angka ini semakin mengejutkan adalah kenyataan bahwa jumlah korban tersebut jauh melampaui kemampuan Rusia merekrut tentara baru, yang diperkirakan hanya berkisar antara 24.000 hingga 30.000 personel setiap bulannya. Artinya, mesin perang Rusia kini kehilangan orang jauh lebih cepat daripada kemampuan mereka menggantikannya melalui perekrutan rutin. Di balik angka besar ini, ada satu nama senjata yang terus disebut sebagai biang keladinya, drone. Bukan rudal jelajah mahal, bukan pesawat tempur canggih, melainkan pesawat tanpa awak kecil yang harganya kadang tak lebih dari sepeda motor bekas. Komandan pasukan sistem tak berawak Ukraina, seorang perwira yang dikenal dengan nama panggilan Magyar atau nama aslinya Robert Brovdi, mengungkapkan sebuah klaim yang membuat siapapun yang mendengarnya terdiam sejenak. Menurutnya, unit drone Ukraina menyerang sasaran Rusia rata-rata setiap 52 detik sepanjang bulan Juni. Bayangkan itu. Setiap kurang dari 1 menit, ada satu serangan drone yang dilancarkan terhadap posisi, kendaraan, atau personel Rusia di garis depan. Dalam sebulan penuh, itu berarti puluhan ribu serangan kecil namun mematikan, yang perlahan namun pasti menggerus kekuatan tempur Rusia dari dalam. Brovdi bahkan mengklaim lebih jauh bahwa lebih dari 50.000 target militer Rusia berhasil dihancurkan atau dirusak sepanjang Juni saja. Angka ini mencakup segala macam sasaran, mulai dari kendaraan lapis baja, posisi artileri, gudang amunisi, hingga personel yang bergerak di garis depan. Jika benar, ini menunjukkan bahwa perang di Ukraina telah bertransformasi menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari perang konvensional yang kita kenal selama ini. Bukan lagi soal siapa yang punya tank lebih banyak atau artileri lebih besar, melainkan siapa yang bisa mengendalikan langit dengan ribuan mata elektronik kecil yang terbang rendah, sulit dideteksi, dan mematikan dalam hitungan detik. Data dari lembaga think tank asal Amerika Serikat, Institute for the Study of War atau yang biasa disingkat ISW, memperkuat gambaran suram bagi Rusia ini dari sudut pandang lain. ISW mencatat bahwa pada bulan Juni, Rusia hanya mampu memperluas penguasaan wilayahnya dengan kecepatan sekitar 1,03 km persegi per hari. Bandingkan dengan rata-rata 16,6 km persegi per hari pada paruh pertama tahun 2025. Ini artinya laju kemajuan Rusia di medan perang anjlok drastis, sekitar 16 kali lipat lebih lambat dibandingkan setahun sebelumnya. Bahkan jika dihitung lebih ketat, dengan mengeluarkan wilayah yang hanya berhasil disusupi, namun belum benar-benar dikuasai secara permanen, keuntungan bersih Rusia selama 6 bulan pertama tahun 2026 hanya sekitar 97 km persegi. Sebagai perbandingan, itu kurang dari luas sebagian kecamatan di kota-kota besar. ISW juga menghitung sebuah rasio yang sangat menggambarkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar Rusia untuk setiap jengkal tanah yang mereka rebut. Pada bulan Juni, Rusia kehilangan sekitar 1.298 personel untuk setiap 1 km persegi wilayah yang berhasil mereka rebut. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Bayangkan, lebih dari 1.000 nyawa dikorbankan hanya untuk merebut sebidang tanah seukuran 1 km persegi, yang mungkin hanya berupa ladang kosong, reruntuhan desa, atau parit yang sudah hancur akibat pertempuran berbulan-bulan. Laporan lain yang beredar menyebutkan gambaran lebih besar mengenai total korban sejak perang dimulai. Diperkirakan Rusia telah kehilangan antara 400.000 hingga 450.000 tentara yang tewas sepanjang perang, sebuah angka yang jika benar sudah setara dengan populasi sebuah kota besar. Di sisi lain, Ukraina sendiri diperkirakan mengalami antara 525.000 hingga 625.000 korban, dengan sekitar 125.000 hingga 150.000 diantaranya meninggal dunia. Yang menarik dari perkembangan terbaru ini adalah perubahan rasio korban antara kedua belah pihak. Jika pada awal perang untuk setiap satu korban Ukraina, Rusia kehilangan sekitar 2 hingga 3 prajuritnya, maka pada paruh pertama tahun 2026, rasio ini melebar drastis menjadi hampir 8 berbanding 1. Para analis menilai, pergeseran ini bukan disebabkan satu faktor tunggal, melainkan gabungan dari lemahnya koordinasi operasi gabungan Rusia, kualitas pelatihan prajurit yang kurang memadai, persoalan korupsi dalam tubuh militer, rendahnya moral pasukan, sekaligus semakin efektifnya Ukraina memanfaatkan drone, sistem pengintaian modern, dan pertahanan berlapis untuk menghambat laju ofensif Rusia. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, tidak menyia-nyiakan momentum ini untuk menyampaikan pesan politik yang tajam. Ia menyebut keberhasilan Ukraina menahan laju pasukan Rusia sebagai bukti nyata bahwa strategi pertahanan Kiev mulai membuahkan hasil. Dalam salah satu pernyataannya, Zelensky mengatakan, jika Presiden Rusia Vladimir Putin ingin mengirim 1 juta tentaranya lagi untuk terus melawan apa yang ia sebut sebagai tembok pertahanan Ukraina,
maka 1 juta warga Rusia yang belum dimobilisasi harus benar-benar memikirkan apa yang menanti mereka selanjutnya. Pernyataan ini merujuk pada perkiraan total korban Rusia sejak perang dimulai yang menurut sejumlah sumber telah mencapai sekitar 1,4 juta orang. Sebuah angka yang jika benar akan menjadi salah satu kerugian militer terbesar yang pernah dialami sebuah negara dalam konflik modern. Menurut Zelensky, perlambatan laju serangan Rusia tidak lepas dari peningkatan produksi drone serta pengembangan rudal jarak jauh buatan dalam negeri Ukraina. Kini, Ukraina menerapkan strategi menyerang jalur logistik Rusia secara sistematis dengan menghantam gudang amunisi, depo bahan bakar, konvoi pasokan, hingga jembatan-jembatan yang menjadi jalur distribusi utama pasukan Rusia menuju garis depan. Pada tanggal 25 Juni, Zelensky bahkan mengumumkan sebuah kampanye ambisius, serangan jarak menengah dan jauh selama 40 hari terhadap target-target strategis di wilayah Rusia. Kampanye ini dirancang untuk terus menekan kemampuan logistik dan produksi militer Rusia dari dalam, sembari mempertahankan garis depan yang sudah ada. Salah satu contoh nyata dari strategi ini terlihat dalam serangan drone besar-besaran Ukraina ke wilayah Saint Petersburg dan sekitarnya. Serangan ini menyasar terminal minyak serta infrastruktur pelabuhan di wilayah yang selama ini menjadi salah satu pusat logistik dan energi penting bagi Rusia. Ini menandai semakin agresifnya strategi Kiev dalam menghantam sumber pendapatan perang Moskow jauh di belakang garis depan pertempuran. Zelensky menyebut operasi semacam ini sebagai bagian dari strategi yang ia sebut sanksi jarak jauh terhadap Rusia, yakni upaya menyerang fasilitas-fasilitas ekonomi dan militer yang menopang keberlangsungan invasi Moskow ke Ukraina. Pola serangan serupa juga terlihat pada operasi sebelumnya di kota Kerch, Crimea, di mana rekaman drone yang beredar menunjukkan api dan asap mengepul dari gedung-gedung, yang menurut Zelensky merupakan hasil serangan terhadap depo minyak di kota tersebut. Dalam pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, dinas dan subunit militer terus melaksanakan operasi pertahanan di garis-garis yang telah ditetapkan, baik di dalam kota maupun di jalur-jalur pendekatannya, khususnya di kota Kostiantynivka. Kota ini merupakan kota paling selatan dari 4 kota utama yang membentuk garis pertahanan penting Ukraina untuk mempertahankan sisa wilayah industri Donetsk yang masih berada di bawah kendali Kiev. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya berhasil menguasai sejumlah desa lain di Ukraina Timur. Meski klaim-klaim semacam ini seringkali belum dapat diverifikasi secara independen oleh pihak ketiga. Dengan laju kemajuan Rusia yang begitu lambat seperti saat ini, para analis memperkirakan Rusia akan membutuhkan waktu sekitar 14 tahun untuk bisa menguasai sepenuhnya sisa sekitar 20% wilayah Donetsk yang masih berada di bawah kendali Ukraina. Angka ini tentu menjadi pukulan telak bagi narasi kemenangan cepat yang selama ini digaungkan oleh Kremlin sejak awal invasi. Apa yang awalnya diproyeksikan sebagai operasi militer khusus yang akan selesai dalam hitungan minggu, kini telah berubah menjadi perang atrisi berkepanjangan yang menguras sumber daya manusia dan ekonomi Rusia secara masif. Di tengah tekanan berat di medan perang, Rusia tetap menyatakan keterbukaannya terhadap mediasi Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyampaikan bahwa proposal yang sebelumnya telah dibahas dengan pemerintah Washington masih dapat menjadi dasar penyelesaian konflik. Senada dengan itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga menegaskan bahwa Moskow tetap terbuka terhadap proses perdamaian. Namun di sisi lain, Presiden Putin sendiri mengaku telah menolak 2 usulan gencatan senjata yang diajukan oleh Ukraina, dengan alasan bahwa operasi militer Rusia dinilai masih memberikan keuntungan strategis bagi negaranya. Pernyataan yang kontradiktif ini menunjukkan bahwa meski secara diplomatik Rusia membuka pintu negosiasi, di lapangan mereka tetap memilih melanjutkan pertempuran, mungkin dengan harapan bisa memperbaiki posisi tawar mereka di meja perundingan nantinya. Tekanan yang dihadapi Rusia tidak hanya datang dari medan perang, tetapi juga dari sisi ekonomi. Pendapatan minyak Rusia sepanjang periode Januari hingga Mei dilaporkan turun sekitar 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebut dipicu oleh kombinasi sanksi internasional yang terus diperketat serta serangan-serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia yang mengganggu distribusi minyak dan pasokan bahan bakar secara signifikan. Meski demikian, pejabat Rusia berusaha membantah adanya krisis dengan menegaskan bahwa pasokan bahan bakar domestik masih mencukupi kebutuhan dalam negeri. Presiden Putin bahkan menyatakan Rusia masih memiliki cadangan bensin sekitar 1,7 juta ton, meski pemerintah tetap memperpanjang larangan ekspor solar untuk menjaga ketersediaan pasokan di dalam negeri. Sementara itu, di sisi lain garis depan, warga sipil di kedua negara terus menanggung beban berat dari konflik yang tak kunjung usai ini. Rusia melalui perwakilan Kementerian Luar Negerinya menyampaikan data bahwa hampir 8.500 warga sipil Rusia telah tewas dan sekitar 22.500 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan pasukan bersenjata Ukraina sejak Februari 2022. Sepanjang periode April hingga Juni 2026 saja,
Sebanyak 422 warga sipil Rusia dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 2.500 lainnya terluka akibat serangan yang dilancarkan pasukan Ukraina. Dari jumlah tersebut, 371 kematian dan sekitar 2.300 luka-luka secara spesifik disebabkan oleh serangan pesawat Nirawak. Di sisi lain, serangan besar Rusia terhadap ibu kota Ukraina, Kiev, pada awal Juli juga menewaskan sedikitnya 27 orang dan melukai 91 lainnya, menjadikannya serangan paling mematikan terhadap kota tersebut sepanjang tahun 2026. Dalam serangan itu, Rusia dilaporkan meluncurkan 74 rudal dan 496 drone dalam semalam. Realitas pahit dari perang modern semacam ini adalah bahwa baik prajurit di garis depan maupun warga sipil di kota-kota besar sama-sama menjadi sasaran dari senjata yang sama, drone dan rudal jarak jauh. Batas antara medan tempur dan kehidupan sehari-hari semakin kabur, ketika serangan bisa datang kapan saja, baik ke posisi militer di parit-parit Donbas, maupun ke gedung apartemen di tengah kota Kiev, atau bahkan wilayah dalam Rusia sendiri seperti Moskow dan Saint Petersburg. Perang yang dulu identik dengan front yang jelas, kini telah berevolusi menjadi konflik tanpa batas geografis yang pasti, di mana teknologi murah namun mematikan menjadi penentu utama jalannya pertempuran. Di tengah semua data suram ini, muncul pula secercah harapan dari sisi opini publik. Hasil jajak pendapat lembaga survei Gallup menunjukkan bahwa mayoritas warga Ukraina kini mendukung dimulainya perundingan dengan Rusia sebagai jalan menuju penyelesaian konflik. Survei tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 66% warga Ukraina menilai negaranya perlu segera memulai negosiasi dengan Rusia, sementara kurang dari seperempat responden menyatakan tidak sependapat, dan 11% lainnya belum menentukan sikap. Ini menunjukkan bahwa meski Ukraina menunjukkan keunggulan taktis di medan perang berkat drone, kelelahan akibat perang yang berkepanjangan mulai dirasakan oleh masyarakatnya sendiri, yang kini lebih memilih penyelesaian melalui meja perundingan, dibandingkan terus bertahan dalam pertempuran tanpa akhir yang jelas. Gambaran besar yang muncul dari seluruh rangkaian fakta ini adalah sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, Ukraina berhasil menimbulkan kerugian besar bagi Rusia melalui strategi drone yang efisien dan relatif murah. Di sisi lain, perang ini tetap saja menyisakan penderitaan panjang bagi kedua belah pihak, baik prajurit maupun warga sipil, tanpa ada tanda-tanda penyelesaian cepat di depan mata. Angka 39.490 korban Rusia dalam sebulan mungkin terdengar seperti kemenangan besar bagi Ukraina. Namun di balik angka itu, ada ribuan keluarga Ukraina yang juga kehilangan anggota keluarganya. Dan ada jutaan warga sipil di kedua negara yang hidup dalam bayang-bayang ancaman serangan setiap harinya. Untuk memahami bagaimana perang ini bisa sampai pada titik di mana drone kecil seharga beberapa juta rupiah mampu mengalahkan efektivitas tank lapis baja senilai miliaran rupiah, kita perlu menengok kembali perjalanan panjang evolusi teknologi drone sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Ketika Rusia pertama kali melancarkan invasi penuh ke Ukraina, dunia menyaksikan apa yang tampak seperti perang konvensional biasa, dengan kolom-kolom tank bergerak menuju Kiev, pasukan infanteri menyerbu kota-kota di timur, dan pertempuran artileri yang mengingatkan pada perang-perang abad ke-20. Namun dalam hitungan bulan, wajah perang ini mulai berubah drastis. Ukraina, yang secara jumlah pasukan dan persenjataan konvensional kalah jauh dibandingkan Rusia, mulai mencari cara-cara baru untuk menyeimbangkan pertempuran. Salah satu jawabannya datang dari langit, dalam bentuk pesawat tanpa awak yang awalnya digunakan hanya untuk pengintaian. Pada tahun-tahun awal perang, drone Bayraktar TB2 buatan Turki menjadi salah satu simbol perlawanan Ukraina yang paling terkenal. Drone ini mampu menembakkan rudal berpemandu menuju target sasaran dengan presisi yang mengesankan untuk ukuran senjata semurah itu. Pada Mei 2022, sebuah helikopter Rusia jenis Mi-8 yang sedang bersiap lepas landas di Pulau Ular berhasil dihancurkan oleh drone Bayraktar. Drone yang sama juga berhasil meledakkan dua sistem pertahanan udara berbasis rudal serta sebuah kapal pendarat Rusia di lokasi yang sama. Keberhasilan-keberhasilan awal semacam ini membuka mata banyak pihak bahwa drone bukan lagi sekadar alat pengintaian, melainkan senjata ofensif yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Sementara itu, di sisi Rusia, kekurangan rudal jelajah dan rudal balistik dalam jumlah besar membuat mereka mencari alternatif dari luar negeri. Pada musim panas 2022, di tengah mundurnya pasukan Rusia setelah serangan yang gagal di Kiev dan Kharkiv, Rusia mulai mengimpor ratusan unit drone serang Shahed 136 buatan Iran. Drone ini kemudian dikenal di Rusia dengan nama Geranium 2 atau Gran 2. Pada masa awal kemunculannya, Rusia harus membayar sekitar $200.000 Amerika untuk setiap unit drone impor ini. Namun drone ini terbukti efektif sebagai senjata teror murah yang bisa diluncurkan dalam jumlah besar untuk membanjiri sistem pertahanan udara Ukraina, meski tidak semua drone tersebut berhasil mengenai sasarannya. Tahun 2023 menjadi titik balik penting lainnya dalam evolusi taktik drone di kedua belah pihak.
Pada periode ini, penggunaan drone quadcopter komersial seperti Mavic buatan Cina meningkat pesat untuk keperluan pengintaian dan serangan skala kecil. Drone-drone kamikaze yang dirancang untuk menabrakkan diri langsung ke target dan meledak juga mulai banyak digunakan oleh kedua belah pihak. Bagi prajurit infanteri yang bertugas di garis depan, kehadiran drone-drone kecil ini mengubah segalanya secara fundamental. Serangan balik dari jarak 1,5 km, yang dulunya relatif aman, kini menjadi jauh lebih berbahaya karena drone bisa mendeteksi dan menyerang pergerakan pasukan dari udara. Pengangkutan logistik menggunakan kendaraan lapis baja pun menjadi semakin sulit dan berisiko tinggi. Zona pembunuhan yang diperluas oleh kehadiran drone membuat evakuasi korban luka menjadi tantangan besar tersendiri. Waktu evakuasi yang dulunya hanya memakan waktu beberapa jam, kini bisa memakan waktu berhari-hari, karena setiap pergerakan di dekat garis depan berisiko terdeteksi dan diserang oleh drone pengintai maupun drone kamikaze musuh. Pada bulan Juli 2023, Ukraina juga mulai mengembangkan dan menggunakan drone laut yang dibuat dari modifikasi speedboat yang dipersenjatai dan dilengkapi kemampuan kendali jarak jauh. Drone laut ini digunakan untuk menyerang jembatan Crimea yang dikuasai militer Rusia, sebuah struktur yang secara simbolis maupun logistik sangat penting bagi Rusia untuk mempertahankan kendali atas semenanjung Crimea. Keberhasilan serangan-serangan semacam ini menunjukkan bahwa inovasi drone Ukraina tidak terbatas hanya pada drone udara, tetapi juga merambah ke ranah maritim, membuka front baru dalam perang asimetris melawan kekuatan angkatan laut Rusia yang jauh lebih besar. Memasuki tahun 2024, serangan Rusia di wilayah Donetsk mulai mengungkap kekurangan jumlah tentara Ukraina di garis depan. Sebagai respons, militer Ukraina berinovasi dengan menggunakan Hexachopter, drone dengan 6 baling-baling yang mampu membawa muatan lebih berat untuk keperluan serangan, penempatan ranjau, hingga logistik pengiriman perbekalan ke posisi-posisi terdepan yang sulit dijangkau secara konvensional. Pada periode ini pula, dokter militer Ukraina mulai menggunakan video call untuk membantu memberikan panduan medis kepada pasien yang terluka di lapangan, sementara pengiriman obat-obatan ke posisi terisolasi dilakukan menggunakan drone kecil. Robot darat yang dilengkapi senapan mesin juga mulai digunakan untuk membantu evakuasi korban luka maupun pengiriman persediaan logistik ke area-area berbahaya yang sulit dijangkau oleh kendaraan konvensional. Perkembangan lain yang tak kalah penting adalah dimulainya perlombaan antara drone pengintai dan drone interceptor. Ketika satu pihak berusaha menghancurkan mata musuh dengan menembak jatuh drone pengintai lawan, pihak lain kemudian merespons dengan mengembangkan drone interceptor yang dirancang khusus untuk memburu dan menghancurkan drone musuh di udara. Sejak April 2024, Ukraina mulai merancang dan mengembangkan drone pencegat untuk mengimbangi serangan gencar drone dan rudal Rusia yang terus meningkat frekuensinya. Perlombaan teknologi ini terus berkembang, dengan kedua belah pihak berusaha saling mengungguli dalam hal kecepatan, jangkauan, dan kemampuan menghindari deteksi. Pada September 2024, Ukraina meluncurkan drone jenis baru bernama Palyanitsia yang memiliki daya jelajah hingga 2.500 km. Ini menandai lompatan besar dalam kemampuan serangan jarak jauh Ukraina, yang kini bisa menjangkau target-target jauh di dalam wilayah Rusia, jauh melampaui jangkauan artileri maupun sistem senjata konvensional yang mereka miliki sebelumnya. Pengembangan drone jarak jauh semacam ini menjadi bagian penting dari strategi Ukraina untuk membawa dampak perang langsung ke jantung wilayah Rusia, alih-alih hanya bertahan secara pasif di garis depan timur dan selatan negara mereka. Sementara Ukraina terus mengembangkan drone jarak jauh dan drone interceptor, Rusia di sisi lain fokus pada industrialisasi produksi drone Shahed mereka secara masif. Pabrik Alabuga di wilayah Tatarstan, Rusia menjadi pusat produksi utama drone Grand 2 ini. Pada tahun 2023, pabrik tersebut memproduksi sekitar 2.738 unit, menandai tonggak awal industrialisasi produksi drone Rusia dalam skala besar. Namun angka ini terus meningkat pesat dalam tahun-tahun berikutnya. Pada Mei 2025, intelijen Ukraina mengonfirmasi tingkat produksi harian pabrik tersebut mencapai sekitar 170 unit drone per hari. Pada akhir bulan yang sama, produksi bulanan telah mencapai sekitar 2.700 unit drone Shahed, ditambah dengan sekitar 2.500 unit umpan atau decoy, yang dirancang khusus untuk membanjiri sistem pertahanan udara Ukraina dan mempersulit pengelolaan prioritas target bagi pasukan pertahanan udara Ukraina. Biaya produksi drone Shahed pun mengalami penurunan signifikan seiring waktu. Jika pada tahun 2022, Rusia harus membayar sekitar $200.000 Amerika untuk setiap unit drone impor dari Iran, pada tahun 2025, biaya per unit produksi domestik Rusia diperkirakan turun menjadi sekitar $70.000 Amerika saja, tergantung pada konfigurasi dan persenjataan yang dibawa. Penurunan harga yang drastis ini memungkinkan Rusia menerapkan strategi saturasi yang stabil dan berkelanjutan, menggunakan volume drone yang terus-menerus untuk menggantikan rentetan rudal konvensional yang jauh lebih mahal dan lebih sulit diganti dengan kecepatan yang sama.
pada akhir Maret 2026, terjadi lagi evolusi kualitatif penting dalam persenjataan drone Rusia. Militer Rusia mulai melengkapi drone Grand 2 mereka dengan hulu ledak pencari radar pasif, yang secara efektif mengubah amunisi tersebut menjadi versi rudal anti radiasi yang jauh lebih murah dibandingkan rudal anti radiasi konvensional. Evolusi ini secara signifikan mengubah tingkat ancaman yang ditimbulkan drone tersebut, karena kini drone bisa secara otomatis mendeteksi dan melacak emisi radar selama penerbangan, menjadikannya lebih efektif dalam menyerang sistem pertahanan udara Ukraina yang mengandalkan radar untuk mendeteksi ancaman yang masuk. Skala produksi Shahed Rusia terus meningkat secara eksponensial. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, Rusia mengerahkan sekitar 55.000 unit drone sekali pakai jenis ini terhadap Ukraina, meningkat 5 kali lipat dibandingkan tahun 2024. Bahkan pada bulan Desember 2025 saja, lebih dari 5.100 drone kamikaze diluncurkan dalam satu bulan tersebut. Rusia kini melancarkan sekitar 15 hingga 20 gelombang serangan besar setiap bulannya, dengan sekitar 90% diantaranya terdiri dari drone Shahed yang murah dan bisa diproduksi dalam jumlah besar. Persoalan mendasar yang dihadapi Ukraina dalam menghadapi gempuran drone semacam ini bukanlah soal taktik semata, melainkan soal ekonomi pertahanan. Setiap unit drone Shahed yang diluncurkan Rusia hanya menghabiskan biaya sekitar 20.000 hingga 50.000 dolar Amerika. Sementara itu, untuk menembak jatuh satu drone tersebut menggunakan sistem pertahanan udara konvensional seperti rudal Patriot buatan Amerika Serikat, biayanya bisa mencapai 3,5 hingga 13,5 juta dolar Amerika per unit rudal pencegat. Ini menghasilkan rasio biaya yang sangat tidak seimbang, mencapai hingga 1:190, sangat merugikan pihak yang bertahan dibandingkan pihak yang menyerang. Menyadari ketimpangan ekonomi ini, Ukraina mulai secara sistematis mengembangkan drone interceptor mereka sendiri sejak tahun 2023 dan mulai menerapkannya dalam skala besar sejak musim gugur 2025. Sejak awal Januari 2026, unit-unit angkatan bersenjata Ukraina mulai menerima lebih dari 1.500 drone interceptor khusus setiap harinya. Industri pertahanan Ukraina saat ini mampu memproduksi sekitar 950 drone interceptor per hari, sebuah tingkat produksi yang setahun sebelumnya masih berada pada tahap prototipe. Presiden Zelensky bahkan menyatakan bahwa kapasitas produksi harian ini berpotensi ditingkatkan hingga 2.000 unit, dengan setengah dari jumlah tersebut dialokasikan untuk keperluan ekspor ke negara-negara mitra. Struktur harga drone interceptor Ukraina menandai perubahan mendasar dari konsep pertahanan udara lama yang mengandalkan rudal-rudal mahal. Sebuah drone interceptor buatan Ukraina hanya menghabiskan biaya sekitar 1.000 hingga 4.000 euro per unit. Salah satu produk unggulan dari perusahaan bernama Skyfall, drone bernama P1 Sun, bahkan bisa dipasok kepada militer Ukraina dengan harga sekitar 1.000 dolar Amerika saja per unitnya. Dengan harga semurah ini, Ukraina bisa memproduksi dan mengerahkan drone interceptor dalam jumlah besar tanpa harus khawatir kehabisan anggaran pertahanan, sekaligus mengimbangi strategi saturasi drone Shahed yang diterapkan Rusia. Efektivitas drone interceptor Ukraina pun terus meningkat seiring waktu. Panglima tertinggi Ukraina, Jenderal Syrskyi, melaporkan bahwa pada bulan Februari 2026, lebih dari 70% dari seluruh drone Shahed yang diluncurkan menuju Kiev dan wilayah sekitarnya berhasil dihancurkan oleh drone interceptor Ukraina. Ini menjadi indikator penting dari kematangan operasional teknologi drone interceptor yang telah dikembangkan Ukraina selama bertahun-tahun. Namun demikian, sistem pertahanan udara Ukraina tetap bukanlah perisai yang benar-benar sempurna. Data menunjukkan bahwa tingkat intersepsi terhadap drone yang masuk mencapai 85 hingga 90% pada tahun 2024, namun turun menjadi sekitar 80% pada tahun 2025. Sebuah penurunan yang mencerminkan adaptasi teknologi yang terus berlangsung di kedua belah pihak. Rusia sendiri terus berinvestasi dalam varian drone yang lebih cepat, terbang lebih tinggi, dan lebih tahan terhadap gangguan perang elektronik, sehingga semakin sulit ditangkal oleh sistem pertahanan darat yang sudah ada. Di balik angka-angka teknis ini, terdapat sebuah industri pertahanan Ukraina yang tumbuh pesat secara mengejutkan di tengah kondisi perang. Sektor pertahanan Ukraina berhasil mencapai nilai produksi sebesar 10 miliar dolar Amerika pada tahun 2024, dengan target peningkatan hingga 15 miliar dolar Amerika pada tahun 2025. Dalam sektor drone secara khusus, Ukraina memproduksi lebih dari 2 juta unit pada tahun 2024, dengan rencana peningkatan menjadi 4 juta unit pada tahun 2025, dan potensi kapasitas hingga 10 juta unit ke depannya. Investasi asing langsung ke sektor pertahanan Ukraina juga melonjak signifikan, mencapai 105 juta dolar Amerika pada tahun 2025, meningkat 100 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Total modal Ventura yang mengalir ke sektor ini
mencapai sekitar 776 juta dolar Amerika sepanjang tahun 2025. Fenomena menarik lainnya adalah lahirnya perusahaan rintisan pertahanan pertama Ukraina yang mencapai status unicorn, sebuah perusahaan drone bernama U-Force yang mencapai valuasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika pada Maret 2026 setelah putaran investasi senilai 50 juta dolar Amerika. Ini menunjukkan bahwa perang, sekalipun membawa penderitaan besar, juga secara tidak langsung mendorong lahirnya inovasi teknologi dan pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan skalanya. Ukraina bahkan berencana mendirikan 10 pusat ekspor di Eropa, terutama di kawasan Eropa Utara dan negara-negara Baltik, untuk memperluas jangkauan distribusi produk pertahanan mereka dan mendapatkan akses langsung ke anggaran pengadaan pertahanan negara-negara Eropa. Pemerintah Ukraina sendiri telah mengalokasikan lebih dari 2,6 miliar dolar Amerika untuk pembelian berbagai jenis drone, termasuk drone FPV atau First Person View yang diproduksi secara lokal. Drone FPV ini menjadi salah satu alat paling efektif dalam melakukan serangan presisi maupun pengintaian tanpa harus menimbulkan risiko tinggi bagi personel militer yang mengoperasikannya. Karena operator bisa mengendalikan drone dari jarak aman menggunakan kacamata khusus yang menampilkan pandangan langsung dari kamera drone tersebut. Pada tahun 2025, produksi drone FPV Ukraina ditargetkan mencapai lebih dari 4,5 juta unit, sebuah angka yang menunjukkan komitmen besar negara ini terhadap teknologi pertahanan berbasis drone sebagai tulang punggung strategi militer mereka. Yang membuat drone FPV ini begitu revolusioner adalah kombinasi antara harga yang sangat murah dengan tingkat presisi serangan yang sangat tinggi. Bayangkan sebuah tank Rusia jenis T-90 senilai jutaan dolar Amerika, dengan lapis baja tebal yang dirancang untuk menahan serangan artileri maupun rudal anti-tank konvensional, tiba-tiba bisa hancur dalam sekejap hanya oleh serangan drone quadcopter FPV yang harganya mungkin tidak lebih dari beberapa juta rupiah saja. Dikemudikan oleh operator yang bahkan mungkin bukan tentara profesional, melainkan sukarelawan yang belajar mengoperasikan drone secara otodidak dari belakang garis depan. Inilah esensi dari apa yang disebut para pengamat militer sebagai perang asimetris berbasis drone, di mana kecerdasan buatan dan inovasi teknologi murah menggantikan doktrin militer kaku yang selama ini mendominasi pemikiran strategis militer konvensional. Perkembangan teknologi drone dalam perang ini juga tidak lepas dari faktor geopolitik yang lebih luas. Pada September 2025, sebuah laporan mengungkap bahwa para ahli industri asal Cina telah membantu perusahaan-perusahaan drone Rusia yang terkena sanksi barat untuk meneliti dan memproduksi setidaknya 6 jenis drone baru. Bantuan teknis ini, yang berlangsung sejak pertengahan 2024 hingga 2025, mencakup teknologi pengintaian, intelijen, hingga sistem serangan otonom, menunjukkan adanya hubungan teknis yang cukup dalam antara Rusia dan mitra-mitra dagangnya di tengah embargo global yang diberlakukan negara-negara barat. Dampak dari kolaborasi ini terasa langsung di medan perang, ketika Rusia melancarkan gelombang-gelombang serangan drone dan rudal terbesar yang secara khusus membidik jantung infrastruktur energi Ukraina, menyebabkan pemadaman listrik meluas di berbagai wilayah termasuk ibu kota Kyiv. Namun di balik segala kecanggihan teknologi ini, ada sisi manusiawi yang tidak boleh dilupakan. Seorang mantan prajurit infanteri yang pernah bertugas sebelum era dominasi drone menjelaskan bagaimana teknologi ini benar-benar mengubah segalanya di lapangan. Ia menceritakan bagaimana dulu, sebelum drone mendominasi medan perang, prajurit bisa bergerak dengan relatif lebih bebas, melakukan serangan balik dari jarak dekat, atau mengangkut logistik menggunakan kendaraan lapis baja tanpa perlu terlalu khawatir akan terdeteksi dari udara. Namun kini, setiap pergerakan bisa terdeteksi oleh drone pengintai yang terbang rendah dan sulit terlihat mata telanjang, yang kemudian bisa mengarahkan serangan drone kamikaze atau tembakan artileri dengan presisi tinggi ke posisi yang terdeteksi tersebut. Meski demikian, prajurit yang sama ini menyimpan pandangan skeptis mengenai sejauh mana teknologi bisa benar-benar mengubah jalannya perang secara fundamental. Ia percaya bahwa pada akhirnya, perang akan tetap bergantung pada faktor paling mendasar dalam setiap konflik bersenjata, yaitu siapa yang lebih dulu kehabisan tentara yang mampu bertempur di bawah tekanan dominasi drone yang terus meningkat ini. Teknologi memang bisa mengubah taktik dan efisiensi pertempuran, namun pada akhirnya, perang tetap membutuhkan manusia untuk mengoperasikan senjata, mempertahankan posisi, dan menanggung konsekuensi dari setiap keputusan strategis yang diambil oleh para pemimpin militer maupun politik di kedua belah pihak. Ada pula aspek penting lainnya yang menjadi kunci keberhasilan operasi drone, yaitu ketersediaan jaringan komunikasi satelit yang stabil. Sistem komunikasi berbasis satelit seperti Starlink menjadi tulang punggung penting bagi operasional drone Ukraina, memungkinkan operator mengendalikan drone dari jarak jauh dengan koneksi yang stabil dan minim gangguan. Pentingnya akses terhadap terminal komunikasi satelit semacam ini membuat upaya memutus akses Rusia terhadap teknologi serupa menjadi salah satu prioritas strategis.
karena gangguan terhadap komunikasi drone bisa secara signifikan melumpuhkan efektivitas serangan maupun pengintaian yang dilakukan menggunakan drone. Pada akhirnya, angka 39.490 korban Rusia dalam satu bulan, serta klaim serangan drone setiap 52 detik sepanjang Juni, bukan sekadar statistik yang berdiri sendiri. Angka-angka ini adalah cerminan dari sebuah pergeseran besar dalam cara manusia berperang di abad ke-21. Dari perang yang dulu didominasi oleh kekuatan tank, artileri berat, dan jumlah pasukan yang masif, kini bergeser menuju perang yang ditentukan oleh siapa yang mampu memproduksi, mengoperasikan, dan mengintegrasikan armada drone kecil secara paling efisien dan masif. Rusia, dengan segala keunggulan jumlah penduduk dan sumber daya alamnya, kini menghadapi kenyataan pahit bahwa keunggulan kuantitatif semacam itu tidak lagi cukup untuk memenangkan perang melawan negara yang jauh lebih kecil, namun mampu berinovasi dengan cepat dalam hal teknologi pertahanan berbiaya rendah. Drone kecil yang dulu dianggap sekadar mainan hobi para penggemar teknologi, kini telah bertransformasi menjadi salah satu senjata paling menentukan dalam salah satu konflik bersenjata terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Mengubah selamanya cara kita memahami apa artinya berperang di era modern ini.